hingga saat ini. Yang kami inginkan adalah harusnya di Kopin ini selaku koperasi, payung daripada para koperasi di Indonesia ini harusnya memberikan contoh yang baik terhadap para vendor-vendor di Kopin itu sendiri terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh di Kopin. Akan tetapi hal demikian menurut kami di Kopin tidak memberikan contoh yang terbaik dalam hal melindungi vendor yang digunakan dalam kegiatan di Kopin tersebut. Sehingga tentu hal ini akan memalukan di Kopin beserta para koperasi-koperasi badan hukum yang ada di Indonesia khususnya. Dengan demikian meminta saya terbuka kepada di Kopin yang dipimpin oleh Ketua Umum Ketua Sultari untuk segera melaksanakan pembayaran sebagai pemenuhan kewajiban kepada klien kami. Apabila tidak dilaksanakan, tentu klien kami akan melaksanakan upaya hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Oleh karenanya, jika mana tidak dilaksanakan hal demikian, maka akan mencoreng pasti operasi-operasi yang ada di Indonesia. Masyarakat nasabah yang bekerjasama dan hal sifat meminjam dan lain sebagainya berdasarkan undang-undang koperasi tentu akan merasa terhianati, kecewa tentang apa yang terjadi pada koperasi itu sendiri. Karena di Kopin ini tentunya adalah payung daripada koperasi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuannya dan anggaran dasarnya berdasarkan Kepres. Sehingga itu telah dimuat dan diatur dalam Kepres itu sendiri tentang anggaran dasarnya. Dan perihal kuasa dari Sultani Pegadaian, itulah kuasa yang sah. Sehingga yang bertanggung jawab ada tentu pemberi kuasanya. Ketika ada permasalahan dengan penerima kuasa, maka itu menjadi sifatnya hubungan internal antara pemberi dan penerima kuasa. Yang tentunya tidak akan merusak atau tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap orang lain atau kliennya atau klien kami. Demikian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika ada yang kurang paham, kita akan jelaskan. Pak, bisa ditetapkan pasal pidana? Kenapa? Bisa ditetapkan dengan pasal pidana? Kemarin kami mendapati beberapa unsur yang terkait dengan pidananya, termasuk adanya sponsor yang tidak masuk ke dalam klien kami. Harusnya sponsor itu berdasarkan perjanjian itu masuk ke ranahnya klien kami dalam hal mengelola dan penerimaannya. Akan tetapi sebagian sponsor yang kami ketahui, kami tidak sebutkan siapa sponsornya, baik pemerintah ataupun non pemerintah, itu tidak masuk ke klien kami. Sehingga tentu itu diduga adanya penggelapan. Sehingga tentu merugikan yang namanya kegiatan itu sendiri atau Harkopnas 75 tahun kemarin 2022. Tentunya demikian. Nah, salah satu unsurnya demikian dan banyak hal lain seperti itu. Karena di dalam pekerjaan ini ada pekerjaan tambah yang mana seharusnya bukan ranah daripada klien kami, akan tetapi diminta oleh terima kuasa yaitu Dayan selaku ketua dan Harkopnas itu untuk menalangi terlebih dahulu termasuk dari hotel. Sehingga di hotel itulah menjadi tagihan utamanya. Gitu loh. Ya. Nilai kontrak ini keseluruhannya berapa? Terus yang sudah kebayar itu berapa? Kalau nilai kontrak kami tidak bisa bicarakan secara spesifik karena sifatnya itu internalnya antara KPI dengan Kopimnas, dengan KPI dengan Dekopin. Itu satu. Kedua, nilai kontrak itu kami tidak bisa bicarakan, nanti silakan disonding kembali atau dimintakan penegasannya kembali kepada Dekopin terkait. Karena tentu Dekopin punya versinya sendiri, gitu ya. Nilainya saya tidak bisa bicarakan itu, akan tetapi yang ingin saya ungkapkan adalah bagaimana cara-cara tipu muslihat di dalam melaksanakan segala sesuatu terkait pembayaran. Kegiatan telah dilaksanakan dan selesai saat itu. Harusnya pembayaran atau tagihan berdasarkan invoice harus sudah dibayarkan. Itu poin pertama. Akan tetapi hingga saat ini, hari ini, konferensi pers hari ini pun belum ada terbayarkan Rp1 pun terhadap klien. Jika ada yang dibayarkan, itu berdasarkan sponsor yang masuk atau tenan-tenan yang masuk di dalam pekerjaan kegiatan. Sehingga itu masuk wilayah ranahnya KPI atau PT KPI. Akan tetapi ada sponsor-sponsor atau tenan yang tidak masuk ke dalam ranahnya KPI, yang tidak dibayarkan kepada KPI, tapi langsung direct itu di Kopin. Hal ini yang menyalahi ketentuannya, karena harusnya ini menjadi ranahnya atau menjadi kewenangan penerimaan dananya adalah di Kopin, karena berkaitan dengan pajak-pajak nantinya. Kan begitu. Karena kan setiap kegiatan itu uang masuk ada pajak yang harus dibayarkan oleh PT KPI. Ketika dia tidak masuk, maka pajak itu tidak terbayarkan. Seperti itu kira-kira.
Nah ini kan kabarnya Dekopin versi Utari juga akan menggelar Arkornas yang ke-76. Nah, kasus ini harusnya bisa menjadi pelajaran buat IO lain supaya kasus seperti ini nggak terulang lagi. Saya setuju Pak. Bapak dari mana Pak? Bisnis. Bisnis. Saya setuju dengan Bapak. Harusnya hal ini bisa menjadi pelajaran bagi vendor-vendor atau subkon-subkon yang dikerjasamakan oleh Dekopin. Karena halnya kita tidak tahu ke depan. Jika Dekopin dapat melakukan ini kepada klien kami, tentunya akan dapat dilakukan kepada klien-klien mereka sebelum atau sesudah itu. Kita tidak tahu hal itu. Tapi itu hal yang baik, menarik, pertanyaan bagus. Saya harap agar para subkon atau yang bekerjasama dengan Dekopin agar lebih pintar dalam mensiasati segala sesuatunya. Itu yang tidak Pak. Karena hal ini tentu akan mencoreng